Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang judul makalahnya adalah tentang persaingan usaha, yang pembahasan sebagai berikut. A. Pengertian persaingan usaha. B. Bentuk-bentuk persaingan usaha di Indonesia. C. Persaingan usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. D. Menghadapi persaingan usaha dalam pandangan etika bisnis. A. Pengertian persaingan usaha. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan atau kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berniat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas keemasan, desain, dan segmentasi pasar. Persaingan dalam usaha menurut syariat Islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil, dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlak, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh akidah, karena dengan akidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam. B. Bentuk-bentuk persaingan usaha di Indonesia. Dalam dunia bisnis, kepercayaan sangat penting, artinya tanpa didasari atas rasa saling percaya, maka transaksi bisnis tidak akan bisa terlaksana. Globalisasi merupakan sesuatu yang harus dihadapi. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing untuk memenangkan suatu persaingan usaha. Di antaranya daya saing kualitas, baik kualitas dari segi produk dan tempat. Produk yang akan dijual kualitasnya harus bisa bersaing dengan baik. Produk yang dijual adalah produk yang diperlukan oleh konsumen. Daya saing harga. Tidak mungkin akan memenangkan persaingan jika produk sangat mahal harganya. Penentuan harga barang atau jasa dalam menyiasati persaingan bisnis perlu sekali mendapat perhatian bagi pebisnis. Daya saing marketing. Dalam hal ini kemampuan mengemas produk sangat dibutuhkan. Daya saing jaringan kerja atau networking. Suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan kalah jika bermain sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan pebisnis lainnya. Persaingan usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan sebagai berikut. Melakukan persaingan yang sehat, baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar. Selain itu juga, di dalam ajaran Islam, dalam mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Kejujuran salah satu faktor utama untuk menjadi pebisnis yang sukses adalah dengan memiliki sifat yang jujur. Dengan bersifat jujur maka akan lebih dipercaya oleh konsumen. Keterbukaan dapat berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja pelaku bisnis tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami konsumen. Keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. D. Menghadapi persaingan usaha dalam pandangan etika bisnis Islam. Untuk membentuk perilaku yang baik dalam aktivitas ekonomi, maka terdapat dua asas yang menjadi dasarnya, antara lain asas ilahiyah. Pelaku ekonomi dalam Islam harus meyakini bahwa setiap langkah bisnis yang dikerjakan tetap dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas ekonomi berdasarkan keberuntungan dunia dan akhirat. Karakteristik standar moral bisnis. Tingkah laku yang diperhatikan dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.